Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Arti Sebuah Nafiri atau Sangkakala. Bilangan 10 ayat 1-2 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apa artinya sebuah sangkakala atau sebuah nafiri? Di seluruh Alkitab, ya, nafiri, sangkakala atau trompet itu digunakan untuk menandakan peristiwa penting. Baik itu panggilan untuk berkumpul, peringatan akan sebuah pertempuran, atau sebuah pengumuman tentang kehadiran daripada Tuhan sendiri. Wow, sangkakala memiliki tujuan yang sangat jelas untuk menarik perhatian dan mengarahkan orang-orang untuk bertindak pada saat itu. Jadi kalau mereka mendengar sangkakala, trompet, atau nafiri ini, mereka harus paham apa yang harus dilakukan, apa pesan di balik itu. Dalam ayat bacaan hari ini, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 2 nafiri, sangkakala atau trompet perak, untuk memanggil orang-orang dan mengarahkan sebuah gerakan. Ini bukan suara acak, itu disengaja dan bermakna. Semua tiupan ada artinya untuk mengarahkan bangsa Israel saat itu. Semua suara trompet saat itu, nafiri atau sangkakala, itu juga sangat berarti di dalam kejatuhan kota Yeriko. Kejatuhan Yeriko adalah salah satu kisah yang paling dramatis dalam Alkitab. Namun, yang meruntuhkan tembok itu bukanlah sebuah kekuatan yang besar, melainkan ketaatan, iman, dan bunyi daripada sangkakala. Yosua 6 ayat 20 mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wow, Tuhan memberi Yosua sebuah strategi yang cukup aneh sebenarnya. Berbaris mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari dengan para imam, ya, meniup sangkakala, dan pada hari ke-7 berbaris mengelilingi kota itu 7 kali meniup sangkakala dan bersorak. Tidak ada pedang, ya, tidak ada senjata yang terhunus, tidak ada senjata yang digunakan, hanya iman dan bunyi sangkakala. Sangkakala dalam kisah ini melambangkan sebuah kuasa Tuhan yang dilepaskan melalui sebuah ketaatan. Itu bukanlah sangkakala ajaib, itu adalah tanda bahwa umat Tuhan mempercayai firman Tuhan bahkan ketika itu tidak masuk akal. Sangkakala ditiup, ya, itu adalah tanda bahwa mereka sudah menang walaupun mereka belum melihat kemenangan. Terkadang Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan logika manusia, seperti berjalan berputar-putar, seperti meniup sangkakala ke tembok batu. Namun ketaatan selalu membawa terobosan. Dalam perjanjian baru, ya, yang kita hidupi hari ini, sangkakala memiliki sebuah nada profetik. 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, ini adalah sebuah ayat firman Tuhan dan juga suara Tuhan yang melalui Roh Kudus hari ini memberitahu kita, ya, bahwa sangkakala itu yang mengarahkan kehidupan kita. Hari ini ucapan syukur kita atas masalah kita juga merupakan sangkakala yang menyatakan suara kemenangan walaupun kita belum melihat
kemenangan itu sendiri. Hidup ini memiliki tujuan yang jelas. Karena satu hari nanti malaikat sorga akan membunyikan sangkakala untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi ini. Ya, puji nama Tuhan. Puji namanya yang berkuasa. Itu sebabnya hari ini suarakan sangkakalamu, yaitu ucapan syukurmu. Walaupun engkau belum melihat kemenangan, selalu katakan kepada masalahmu bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan sedang bekerja, dan pasti akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan takut. Dan hari ini kita buka dengan sebuah doa, hari yang baru dengan prinsip firman Tuhan, bahwa sangkakala itu yang ditempatkan di dalam kita, yang kita suarakan dengan kalimat pujian, ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Biarlah itu yang merontokkan tembok-tembok masalah kita, dan apapun yang sedang kita gumuli hari ini. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami mulai dengan ucapan syukur walaupun kami belum melihat jawabannya. Kami mulai dengan ucapan syukur walaupun kami belum melihat kesembuhan. Kami mulai dengan ucapan syukur walaupun kami belum melihat pemulihan. Karena kami tahu Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur bahwa kami juga menanti Juru Selamat kami untuk datang yang kedua kalinya, menyambut kami, membawa kami ke dalam kehidupan kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai hari yang baru, kami meteraikan hari ini dengan firman Tuhan, dan kami percaya kami berjalan di atas kemenangan, dengan sangkakala kehidupan, dengan ucapan syukur kami pasti menang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.